Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah perancangan basis data. Nah, pada pembahasan hari ini kita fokus pada materi pembahasan tentang abstraksi data. Nah, untuk materi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kalian simak pertemuan sebelumnya, saya sudah singgung bagaimana data itu memiliki konsep yang bisa kita mengerti dan kita pahami bersama. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya saya juga sampaikan tentang bagaimana profesi data saat ini menjadi salah satu hal yang penting sehingga muncullah beberapa spesialis-spesialis data yang kalau kalian simak video sebelumnya saya ada menjabarkan 3 spesialis data. Silakan simak kembali materi sebelumnya. Dan pada pembahasan ini pula kita masih ada kaitannya dengan bagaimana data itu berinteraksi, khususnya ketika data itu berinteraksi di dalam sebuah penyimpanan. Nah, pembahasan abstraksi data ini secara umum membahas tentang bagaimana kita menggambarkan tentang interaksi data terhadap penyimpanan. Mulai dari proses bagaimana kita merancangnya, kemudian bagaimana kita menerapkan dan mengimplementasikan dalam basis data. Oke, seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, materi yang saya sampaikan ini memang bersifat umum dan materi terperincinya itu banyak sekali artikel yang sudah membahas tentang materi yang sama, baik itu dalam bentuk materi blog atau dalam bentuk video pembelajaran. Di luar sana banyak sekali materi yang bisa kalian juga dapatkan referensinya, dan saya di sini berusaha untuk menyampaikan secara umum dan semoga materi yang saya himpun ini secara umum bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Nah, pembahasan abstraksi data seperti yang saya sampaikan tadi, ini memiliki pembahasan yang kaitannya dengan tingkat level dari sebuah abstraksi data yang kita gambarkan dan kita visualisasikan sehingga kita bisa melihat bagaimana data itu memiliki level pada interaksinya. Abstraksi data ini sebenarnya adalah merupakan tingkatan levelnya yang digambarkan tentang bagaimana data itu kita lihat, kemudian bagaimana dia berinteraksi dalam sebuah sistem basis data dengan memperhatikan beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah bagaimana data itu masuk ke dalam sebuah penyimpanan, kemudian bagaimana data itu disimpan di dalam sebuah penyimpanan fisiknya. Dua ini merupakan suatu hal yang penting ketika kita membahas tentang abstraksi data. Kemudian terkait dengan itu semua, menyangkut secara keseluruhan ya, tentang bagaimana data ini bisa digambarkan. Nah, ini nanti akan menyerupai kondisi yang dihadapi oleh si pemakai. Jadi ketika data ini berinteraksi dengan si pemakai, kita bisa menggambarkan tentang posisi si pemakai ini berada pada tingkat level keberapa. Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sistem yang sesungguhnya dengan teknis yang ada, ini nanti akan menggambarkan bagaimana data disimpan dan dipelihara. Jadi seakan-akan disembunyikanlah kerumitannya, sehingga nanti bisa kita jabarkan kepada orang umum ya, kepada masyarakat umum tentang bagaimana pola interaksi di dalam sebuah penyimpanan terkait dengan pemakainya, si usernya. Nah, kemudian nanti diungkapkan dalam bahasa dan gambar yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Nah, sebagai pemakai, sudut pandangnya terhadap level ini nanti akan ada tingkatan. Ada yang di tingkatan fisik, kemudian ada yang di tingkatan konseptual, kemudian ada di tingkatan view. Semua penggambaran ini bisa dipahami oleh satu orang secara sekaligus sebagai user, atau pada tingkatan tertentu mungkin saja dia memahami level tersebut, tapi bisa jadi di level yang lain dia tidak memahami itu. Maka tidak menjadi kewajiban secara utuh juga ketika ada satu orang pemakai yang hanya berada pada tingkatan level tertentu. Maka dari itu abstraksi data di sini menjabarkan tentang beberapa tingkatan level tergantung user yang menggunakan atau user memahami tentang bagaimana data berinteraksi. Nah, secara umum kita coba lihatkan gambar ya. Secara umum, kalau misalnya kita gambarkan, kita visualisasikan bagaimana tingkat level dari sebuah abstraksi data itu bisa terjadi terhadap pemakai dan dengan berinteraksi dengan database yang disimpan.
Maka user yang dikatakan sebagai user umum tadi itu berada pada level yang paling tertinggi. Kemudian ada user konseptual dan user dengan level fisik. Nah, nanti kita akan ke depannya, beberapa slide ke depannya kita akan membahas tentang secara umum pembahasan tentang yang ada di gambar ini. Ini adalah model abstraksi data. Oke, model abstraksi data yang pertama kita bahas tentang interaksi terhadap level fisiknya. Jadi level terendah di dalam level fisik ini di tingkatan abstraksi data ini menunjukkan tentang bagaimana sesungguhnya data itu disimpan. Ini merupakan level yang terkait dengan proses penyimpanan secara langsung. Jadi bagaimana penyimpanan secara langsung itu kaitannya dengan bagaimana alokasi dari sebuah penyimpanan untuk menyimpan data dan indeks. Jadi proses yang disimpan kaitannya secara langsung dengan alokasi penyimpanan, baik itu fisik ya, baik itu secara fisik ya. Itu nanti dilakukan oleh tingkatan level fisik. Namanya juga tingkatan level fisik ya, ini nanti interaksinya dengan sebuah penyimpanan. Jadi dia nanti tahu betul, user dari pengguna data tahu betul bagaimana infrastruktur dari alokasi penyimpanan data itu dikelola. Nanti dia akan melakukan konfigurasi di situ dan dia akan melakukan pensettingan di situ untuk proses penyimpanan. Ini adalah tingkat level yang berada pada posisi physical level. Terus dia juga melakukan bagaimana proses pendeskripsian dari penyimpanan pada saat dilakukan proses penyimpanan, kemudian penempatan dari data tersebut, kemudian bagaimana dia melakukan teknis dari kompresi dan enkripsi data. Nah, level ini memang cenderung paling kompleks dan memang dia merupakan struktur paling terbawah, sehingga user yang berada pada tingkatan level ini biasanya tidak berinteraksi pada level tampilan, karena level interaksinya itu pada command line, pada struktur dari sebuah susunan teks. Jadi yang dilihat di sebuah penyimpanan dari sudut pandang user ini adalah teks saja gitu. Jadi hanya teks, command line, kemudian skema dari sebuah data, di situ saja dia fokusnya gitu. Jadi dia tidak fokus pada bagaimana menggambarkan dalam bentuk visualisasi dari data yang tersimpan. Walaupun nanti pada saat dia mengambil data tersebut, informasi yang disampaikan juga bisa dilihat. Tapi dilihatnya memang dalam bentuk data ya. Kemudian menggambarkan bagaimana data disimpan dan dialokasikan dalam wujud yang sebenarnya. Seperti itu. Oke. Secara umum untuk tingkatan level yang paling terbawah ini diinteraksikan dalam gambar seperti ini ya. Jadi ada internal, kemudian dia berinteraksi dengan gambar. Nah, ini adalah pemakai di level fisik atau physical level. Kemudian level selanjutnya berada pada konseptual, di mana level ini nanti akan berada pada posisi merancang. Jadi posisi merancang di sini adalah posisi di mana pembuat basis data ini nanti akan menggambarkan dalam bentuk model ya. Jadi ada model yang digambarkan dalam bentuk simbol yang digambarkan kepada user, sehingga user ini, karena ini nanti kaitannya dengan user pengguna ya. User pengguna nanti ada beberapa juga, ada user pengguna sebagai operator aplikasi atau user pengguna sebagai pemilik dari aplikasi, jadi konsumen dari pemilik aplikasi. Nah, ketika pemilik dari komponen aplikasi ini memiliki kehendak terhadap sistem, jadi dia pengen sistem itu di dalam penyimpanannya harus seperti ini, seperti itu gitu. Maka nanti si user dalam hal ini yang berada pada konseptual level harus mampu menggambarkan bagaimana proses terjadinya di dalam sebuah perancangan. Misalnya nanti ada kaitannya proses penyimpanan di modul tertentu dengan modul yang lainnya misalnya ya. Maka nanti pada tingkatan level ini dia harus mampu menggambarkan bagaimana proses interaksi itu terjadi, bagaimana proses relasi itu terjadi, hubungan antara sebuah penyimpanan dengan penyimpanan itu terjadi, bagaimana proses penggambarannya, sehingga nanti dia akan menjadi penghubung antara konsumen sebagai peminta dari kebutuhan keinginan dari aplikasi, kemudian juga dari sisi si pembuat aplikasi yang kaitannya dengan proses konfigurasi di penyimpanannya. Nanti interaksi dengan penyimpanan itu dia harus bisa mendapatkan gambaran yang diinginkan dari si konsumen terhadap realisasi proses penyimpanannya seperti apa. Nah,
Orang yang berada pada konseptual ini adalah orang yang benar-benar mengerti betul tentang bagaimana merancang dan membuat simbol atau model sehingga itu nanti bisa dimengerti oleh si konsumen dan juga bisa dipahami dan direalisasikan oleh pembuat aplikasi. Dalam hal ini nanti kaitannya dengan physical level tadi ya, seperti itu. Tingkat konseptual ini dia mampu untuk menggambarkan data yang disimpan di dalam database yang berkaitan dengan proses relasi antara beberapa tabel seperti itu. Kemudian dia juga mampu untuk menggambarkan keseluruhan tabel sehingga nanti pemakai tidak memperdulikan tentang kerumitan struktur yang ada di dalam penyimpanan, baik itu penyimpanan yang terjadi di dalam fisik ya maupun pada tingkat level tertentu, sehingga nanti si user umum itu mampu untuk mengerti tentang bagaimana proses penyimpanan itu terjadi di dalam sebuah sistem basis data. Nah, pada tingkat konseptual ini sebenarnya adalah orang-orang seperti kita di tingkat level sarjana, teman-teman sekalian yang menempuh sarjana, yang mampu mengetahui teori secara umum, kemudian implementasinya seperti apa di dalam penyimpanan database. Makanya teman-teman yang ada di jurusan teknik informatika atau jurusan sistem informasi harus mengerti betul bagaimana memodelkan interaksi di dalam sebuah penyimpanan kayak gitu. Kemudian digambarkan oleh database administrator untuk memutuskan informasi apa saja yang harus ada di dalam satu penyimpanan. Kaitannya dengan ini adalah konseptual level, orang yang berada di dalam ranah konseptual level, dia harus juga bisa mengetahui bagaimana menggambarkan entitas, atribut, kemudian relasi di dalamnya. Nah, terkait dengan constraint-constraint yang terdapat di dalam data, kemudian bagaimana informasi secara semantik itu bisa diberikan dan bisa diimplementasikan dalam penyimpanan, kemudian informasi yang kaitannya dengan keamanan data dan integrasi data. Pada tingkatan level ini sebenarnya saat ini kita berada pada tingkatan level ini ya, pada saat kita menerjemahkan data di dalam model data di dalam model data ya. Pada mata kuliah ini kita fokuskan di situ. Perancangan basis data juga memahami dan mempelajari tentang ranah di dalam conceptual level. Seperti itu. Nanti juga ke depannya pada materi ini juga kita juga fokus tentang bagaimana kita menggambarkan model-model data, kemudian nanti berinteraksi dalam sebuah penyimpanan. Memang pada teknisnya kalian memang berada pada dua tingkatan level ini ya, level konseptual dengan level fisikal. Nanti bagaimana kalian bisa menuangkan itu dalam bentuk layout sehingga nanti user dalam level view bisa melakukan proses interaksi yang seolah-olah nanti user ini dia berinteraksi dalam penyimpanan, padahal tidak. Padahal dia hanya berinteraksi melalui layout saja nih. Karena tingkat kerumitan yang dipikirkan oleh sebuah proses penyimpanan itu dipikirkan oleh tingkat level fisikal tadi. Bagaimana dia bisa menentukan command line-nya, bagaimana dia menentukan sintaknya, apa sintak yang dilakukan dalam proses operasi. Nah, itu yang dimikirin adalah teman-teman yang ada di tingkatan level fisik. Tingkatan level konseptualnya ya itu tadi, teman-teman memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menuangkan ide yang diinginkan oleh konsumen di dalam sebuah penyimpanan. Problem solving, masalah yang terjadi, bagaimana proses interaksi dalam sebuah penyimpanan, bagaimana kita melakukan proses normalisasi dalam proses penyimpanan, itu teman-teman yang ada di conceptual level yang memikirkan itu. Level terakhir yaitu adalah level view, di mana level ini adalah merupakan level tertinggi dalam sebuah abstraksi yang interaksinya hanya proses menampilkan data, baik itu melakukan penyimpanan, penghapusan, pendeletan data, penghapusan data, baik itu memodifikasi data, itu dilakukan pada tingkatan level view ini tadi. Tidak semua user juga harus memiliki kebutuhan ini ya. Bahkan pada level-level tertentu pun ini bisa dilakukan oleh orang yang tidak mengerti, tidak harus mengerti dalam pengoperasian basis data. Dia hanya cukup untuk bisa melakukan proses input, proses edit, proses hapus, seperti itu saja. Hanya sebagian saja yang dilihat oleh
tingkatan level view ini disebabkan karena pemakaian database tidak memakai semua isi data. Jadi semua isi data secara keseluruhan, baik itu database primer atau database tabel primer atau tabel sekunder, tidak langsung serta-merta dilihatkan ke view level ya. Jadi hanya pada interaksi tertentu saja pada view level yang ditampilkan. Nah, ini biasanya tugas konfigurasi ini dilakukan oleh tingkatan physical level tadi ya. Level yang sangat paling dekat dengan si user, dalam hari ini orang yang langsung berinteraksi dengan proses penginputan. Setiap user butuh sebagian dari database, misalnya kita contohkan bagian personalia dari sebuah rumah sakit. Biasanya dia hanya fokus untuk data yang kaitannya dengan informasi yang diberikan, misalnya pegawai gaji, pegawai misalnya kaitannya dengan gaji. Jadi dia tidak perlu untuk menerima informasi yang kayak yang lain di dalam sebuah penyimpanan rumah sakit misalnya, atau informasi file pasien misalnya, atau resep pendaftaran yang tidak terkait secara langsung dengan bagian personalia di rumah sakit itu, dia tidak perlu untuk bisa diperlihatkan data itu. Nah, ini adalah tingkatan level yang berada pada tingkatan level view. Oke. Seperti itu untuk penggambaran secara umum dari tingkat level ini. Nah, kita coba untuk perlihatkan dalam bentuk contoh ya. Kalau dicontohkan seperti apa? Contoh dari abstraksi data yang berada pada tingkatan level fisikal itu nanti kurang lebih seperti ini. Jadi dia memiliki sebenarnya fisikalnya ini adalah bagaimana dia berinteraksi secara konfigurasi, secara setting di penyimpanan ya. Dengan memasukkan beberapa perintah sintak tertentu, dia akan bisa berinteraksi dengan penyimpanan. Nah, ini akan dilakukan oleh physical level. Dengan sebuah abstraksi data, dia mampu untuk menerjemahkan gambaran data ke dalam proses fisikalnya. Seperti ini misalnya. Kalau kita terima data dari konseptual data, misalnya kita terima data dari konseptual data berupa tabel. Di tabel ini berisikan tabel struktur. Struktur field, nama, name, fakultas, jurusan, prodi, dan sebagainya. Kemudian struktur dari field itu sendiri atau tipe dari field itu sendiri, misalnya tipenya parchart dengan ukuran 30. Nah, ini seperti ini tipe datanya, fieldnya seperti ini. Kemudian nanti dari tingkatan physical level yang bersangkutan nanti akan menerjemahkan itu ke dalam proses penyimpanannya. Dimana di sini misalnya kita contohkan untuk create tabel, dia akan membuat sebuah tabel dengan nama MHS, kemudian dia create field-fieldnya, kemudian dia juga tentukan tipe datanya, kemudian dia tentukan juga ukurannya, kemudian ditentukan primary kuncinya atau kata kuncinya. Field kunci sebagai sebuah acuan di mana itu akan menjadi penentu satu record memiliki pembeda dengan record yang lainnya. Nah, untuk primary key sendiri nanti ada pembahasan terpisah dengan pertemuan selanjutnya ya. Ada video pembelajaran selanjutnya juga. Nah, ini untuk physical view. Nah, kemudian pada tingkatan level concept view, concept view atau concept level, conceptual level. Nah, penggambaran seperti ini satu contoh biasa ya, satu contoh sederhana aja ya. Ini menggambarkan tentang bagaimana nanti kita bisa memvisualisasikan proses yang terjadi secara fisikal kepada si user yang tidak mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan fisikal. Misalnya dia membuat sebuah penyimpanan utamanya adalah penyimpanan tabel utama, database utamanya adalah database universitas misalnya. Nanti di dalamnya ada tabel fakultas. Dalam tabel fakultas nanti kita tentukan di dalam tabel fakultas itu ada beberapa slot penyimpanan misalnya. Nama fakultas, jumlah dosen, jumlah mahasiswa, dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam nama fakultasnya ini sendiri itu ada hasil relasi di dalamnya. Nah, hasil hubungan itu yang itu akan kita gambarkan. Bagaimana tabel yang bisa berelasi terhadap tabel interaksi utamanya, kita akan gambarkan di situ. Hubungannya antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen ternyata dia ada pada tabel fakultas. Nah, di dalam tabel mata kuliah pun ada hubungannya antara tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Konseptual ini nanti ke depannya akan kita fokuskan di beberapa pertemuan. Jadi, kawan-kawan yang ada di mata kuliah ini nanti akan fokus pada perancangan model konseptual.
konseptual view ini juga nanti harus benar-benar dikuasai oleh kawan-kawan sekalian untuk bisa menggambarkan bagaimana nanti interaksi di dalam penerapan fisikalnya. Jadi memang kalianlah yang menjadi orang yang fokus pada proses pembuatan rancangan database ini. Kemudian untuk contoh abstraksi data, informasi contoh data. Jadi lapisan tertinggi pada abstraksi data. Lapisan ini juga menunjukkan data apa yang diinginkan oleh si user. Jadi jadi gini, yang saya sampaikan dalam slide ini adalah informasi yang kaitannya dengan view level ya. Jadi ini view level. View level ini adalah yang nanti berinteraksi dengan si user dalam proses penginputan. Jadi misalnya nih ada seorang mahasiswa, kalau dia ingin melihat data, tapi dia tidak ingin melihat data dosen, data yang lainnya misalnya seperti itu, maka dia akan berada pada tingkatan level ini. Jadi kegunaan dari level ini adalah untuk menyederhanakan interaksi kita terhadap si user. Jadi interaksi kita terhadap penyimpanan, sorry. Jadi si user ini tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara kerja dari sebuah penyimpanan itu terjadi ketika sebuah data ditampilkan ke dia. Jadi dia hanya melakukan klik-klik tertentu sehingga dia akan menampilkan data sesuai dengan keinginan dia. Masalah kompleksitas dan kerumitan bagaimana interaksi dari basis data itu terjadi, bagaimana cara proses pengkodingannya, itu yang mikirin adalah teman-teman yang berada di ranah fisikal. Nah, yang memikirkan untuk bagaimana problem solving itu bisa diselesaikan, nah itu teman-teman yang ada di konseptual. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan proses entry data, ya ini berada pada view level itu tadi. Kalau sederhananya ya bentuknya tabel seperti ini. Nanti di tabel user misalnya dia akan melihat data yang khusus untuk dia saja, misalnya kan data NIM-nya dia, namanya dia, kemudian dia berada pada fakultas apa atau program studi apa seperti itu, dia berada pada jurusan apa atau pada prodi apa, kemudian dosen PH-nya siapa. Dia hanya melihat data yang berdasarkan yang dia inginkan saja. Nah, ini adalah contoh dari view level. Kalau kita jauh lebih dalam lagi kaitannya dengan bagaimana interaksi itu terjadi secara umum terhadap tiga level itu, ya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk level view, dia akan menerima informasi-informasi yang ada di dalam proses penyimpanan. Hanya itu saja. Dia menginginkan data apa yang tampil, yaitu yang dia lihat. Nanti bagaimana proses penggabungan, relasi, tabel ini berkaitan dengan tabel ini, bagaimana kita membangun rancangan dalam bentuk modelnya, kemudian kita simbolkan. Nah, itu yang dikiran adalah teman-teman yang berada di tingkatan level konseptual. Nanti tingkatan level fisikalnya adalah menerapkan dari konseptual itu ke dalam proses sintaknya seperti itu. Bukan hanya pada sintaknya saja ya, tapi bagaimana berinteraksi dengan sebuah penyimpanan di dalam database, mau baik itu terjadi secara lokal atau secara jaringan misalnya seperti itu. Jadi abstraksi dibagi dengan tingkatan level secara pemahaman sederhana seperti itu ya. Kategorinya secara umum seperti itulah. Pokoknya ada yang berada di dalam tingkatan paling dasar, yang dia langsung berinteraksi dengan database-nya. Ada yang di dalam konseptual, yang fokus dengan merancang. Ada yang dia cuma pakai, dia berada di dalam tingkat level atas. Nah, masalah apakah itu hanya dilakukan oleh satu orang saja? Jadi satu orang hanya pada tingkatan level tertentu saja misalnya, atau satu orang berada pada semua tingkatan level, ya itu masalah teknis saja gitu. Ada satu orang yang dia berada pada semua tingkatan level, ya silakan saja. Tapi ada satu orang yang dia hanya pada level tertentu, ya memang seperti itu harusnya kayak gitu. Jadi ini tergantung bagaimana bekerja dalam sebuah tim atau bekerja secara perorangan. Terus kita bahas lagi tentang model skema basis data. Jadi model skema basis data, ini ada beberapa contoh model skema basis data. Ini pembahasan kita di konseptual ya. Model skema basis data ada macam-macam, tapi yang saya contohkan di sini ada hierarki, jaringan, dan relasi. Kita bahas dulu hierarki. Untuk hierarki sendiri, model model field, record, itu nanti akan diatur secara kelompok. Kelompok-kelompok yang saling berhubungan, jadi bentuknya nanti menyerupai seperti pohon. Ini hierarki lah seperti itu. Record pada level terendah, nanti akan berada paling bawah, level record yang paling tinggi berada paling atas. Model ini juga mengikuti dari pola hierarki dalam sebuah struktur organisasi ya. Jadi ada parent-nya, ada child-nya.
seperti ini. Model hierarki yang kita gambarkan seperti ini, jadi tingkatan level teratas universitas, kemudian nanti ada fakultas, kemudian nanti ada mahasiswa, dosen sebagai model penyimpanan child-nya, kemudian di dalamnya field-nya seperti itu. Sama seperti kita menerjemahkan sebuah penyimpanan secara struktur, ada database, ada tabel, kemudian ada field, ada record, ada entity. Ya, seperti itulah susunannya. Secara hierarki juga bisa digambarkan seperti ini. Jadi ada dosen, kemudian nanti kaitannya dengan mata kuliah yang dia tempuh, kemudian kaitannya dengan mahasiswa. Tetapi jika kita ingin menambahkan field baru ke dalam record database, akan membuat semua database harus didefinisikan kembali. Karena itulah diperlukan model database yang baru untuk menunjukkan masalah perulangan dalam data dan hubungan data yang lebih kompleks. Hierarki ya. Model jaringan Model jaringan merupakan model pengembangan sama dari konsep hierarki juga, tapi memang ada sedikit kekurangan. Pola dari interaksinya ada beberapa yang bisa digambarkan kaitannya dengan ini. Ada ketidakmampuan dalam proses pengelolaan hubungannya many to many yang telah dapat diatasi dengan model jaringan. Jadi model jaringan ini nanti bisa kita pakai juga berdasarkan apa yang kita buat dalam model hierarki. Kalau misalnya di dalam model hierarki kita ada proses di mana kita berkaitan dengan entitas-entitas yang ada, maka entitas itu bisa kita hubungkan secara jaringan. Konsep dari database jaringan ini memang mirip seperti hierarki, tapi nanti pada level chart-nya itu dapat memiliki lebih dari satu parent. Jadi anak ini bisa punya cabangan dari beberapa parent. Nanti selanjutnya setiap record chart ini bisa memiliki lebih daripada satu parent atau bisa lebih banyak dari parent. Misalnya seperti ini. Jadi si Edi ini dia ternyata memiliki parent dosen yang berbeda. Nah ini bisa dihubungkan dalam bentuk hierarki jaringan. Sama Dani juga, dia juga memiliki mata kuliah yang berbeda, mata kuliah basis data, mata kuliah COBOL, nanti berhubungan dengan itu. Jadi di dalam penyimpanan ini record yang disimpan juga saling terhubung dengan jaringan. Maksudnya terhubung dengan jaringan data ya. Jadi bukan terhubung dengan jaringan layaknya jaringan internet lah, tidak seperti itu. Ada model relasi juga. Ini model relasi sebenarnya gabungan juga ya. Jadi model relasi ini adalah model basis data yang menggunakan dua dimensi yang terdiri dari baris dan record untuk menggambarkan sebuah berkas data. Database relasi ini, model relasi ini juga bekerja berdasarkan hubungan dari data-data dan file yang berada di kondisi tabel yang berbeda dengan menggunakan sebuah istilah kunci. Jadi nanti elemen ini bisa saling terhubung satu sama yang lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi penggambaran dari database, penggambaran dari model relasi dan model jaringan, hierarki dan model jaringan itu bisa kita gabungkan di dalam model relasi ini. Oke, dari semua materi yang saya sampaikan ini, silakan bisa fokus pada referensi yang ada di sini. Ini juga materinya lengkap, bisa kalian dapatkan di pertemuan itu. Saya cuma membantu untuk menjelaskan kembali beberapa artikel yang ada, kemudian kita bahas di sini, sehingga beberapa konsep umum itu bisa saya sampaikan secara umum dan mudah untuk dipahami ya. Semoga lah mudah untuk kalian pahami ya. Itu dulu untuk pembahasan kali ini. Silakan kalau misalnya ada yang ditanyakan yang tidak dimengerti dari pembahasan materi saya, tanyakan di grup diskusi atau tanyakan pada kolom komentar. Sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini, dan untuk selanjutnya nanti akan ada video pembelajaran lagi yang berbeda dengan pembahasan yang lain juga. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian materi atau salah ucap. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Selamat berakhir pekan ya, kalau misalnya nanti materi ini disampaikan pada saat akhir pekan. Ya itu saja ya. Saya terlalu banyak yang saya bahas, nanti jadi melebar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan materi video pembelajaran berikutnya.